Real Madrid telah mendapat manfaat dari beberapa pemain Brasil yang luar biasa selama bertahun-tahun, dengan beberapa pemain terbaik di era modern yang mereka mainkan di Santiago Bernabeu. Tapi, di antara bintang-bintang dari negeri Samba, ada beberapa pemain yang gagal bersinar di Real Madrid. Untuk mengingatkan siapa saja mereka, kami telah merangkumkannya untuk Anda. Berikut ulasan 21 pemain Brasil yang bermain untuk Real Madrid dari yang terbaik sampai terburuk sejak tahun 2000. Di urutan 21 ada nama Emerson. Emerson mengikuti Fabio Capello ke Madrid pada 2006 setelah Juventus terdegradasi dari Serie A, tetapi gelandang itu mengalami masa sulit di Bernabeu dan dicemooh oleh penggemarnya sendiri. Di sini mereka tidak memiliki rasa hormat. Ini belum pernah terjadi pada saya sebelumnya, kata Emerson kepada El Pais. Dia pergi ke AC Milan setelah hanya satu musim bermain untuk El Real. Di urutan 20 ada nama Cicinho. Real Madrid mengira mereka telah menandatangani Cafu berikutnya ketika mereka membeli Cicinho pada tahun 2006, tetapi prediksi seperti itu jauh dari sasaran. Ia hanya bermain semusim saja untuk El Real sebelum hijrah ke AS Roma pada tahun 2007. Bek kanan ini hanya membuat 32 penampilan untuk klub dan diperparah dengan cedera pada ankle-nya, dan pada tahun 2016 ia mengungkapkan bahwa ia telah berjuang melawan alkoholisme selama karirnya. Saya seorang pria yang tidak bisa duduk dan memiliki satu atau dua gelas, kata Cicinho kepada ESPN Brasil. Saya harus minum sampai saya jatuh. Di urutan 19 ada nama Abner Felipe. Felipe bergabung dengan Castilla pada musim panas 2014, tetapi menderita dua cedera lutut serius dan hampir berhenti dari sepak bola sama sekali. Sang bek tidak pernah tampil untuk tim utama Madrid dan kembali ke Brasil bersama Paraná Soccer Technical Center pada 2018. Di urutan 18 ada nama Lucas Silva. Pemain Brasil itu tiba di Spanyol pada 2015 sebagai prospek yang dinilai tinggi, dan ia dipuji sebagai masa depan Madrid oleh pelatih saat itu Carlo Ancelotti. Namun, pemain berposisi sebagai gelandang itu gagal memenuhi ekspektasi dan lebih banyak bermain untuk klub lain dengan status pinjaman. Di Madrid ia hanya membuat 9 penampilan untuk klub dalam 4,5 tahun. Pada September tahun 2019, kontraknya diputus atas kesepakatan bersama dan pemain berusia 29 tahun itu kini bergabung dengan Gremio di negara asalnya. Di urutan 17 ada nama Willian Jose. Jose ditandatangani untuk tim B dengan status pinjaman pada Januari tahun 2014 dan membuat satu penampilan untuk tim utama, tetapi striker itu tidak ditawari kontrak permanen oleh Madrid. Setelah bermain di Las Palmas dan Real Zaragoza, ia membuktikan dirinya sebagai pemain reguler untuk Real Sociedad. Di urutan 16 ada nama Julio Cesar. Julio Cesar dibeli oleh Real Madrid pada musim panas 1999. Pesepak bola yang berposisi bek tengah itu tampil secara reguler di tahun pertamanya dengan tim bertabur bintang yang saat itu dihuni oleh Ivan Helguera, Fernando Hierro dan Aitor Karanka, serta Ivan Campo, akan tetapi, di musim berikutnya permainannya terus menurun. Namun, dia turut membantu Real Madrid memenangkan Liga Champions, meskipun dia sendiri hanya sebagai pemain cadangan. Di La Liga Spanyol, ia mengumpulkan total 125 pertandingan dan mencetak 6 gol selama 6 musim. Setelah hengkang dari Real Madrid, Julio Cesar kemudian memiliki pengalaman yang aneh selama karir profesionalnya sebagai pesepak bola yang membentang selama 2 dekade. Ia bermain untuk 16 klub di 12 negara berbeda. Di posisi 15 ada Reinier Jesus. Bintang Brasil itu bergabung dengan Madrid dari Flamengo seharga 35 juta euro pada Januari tahun 2020. Akan tetapi ia menghabiskan beberapa bulan di Spanyol tanpa bermain sepak bola kompetitif. Direkrut sekitar waktu yang sama dengan Vinicius Junior dan Rodrigo, Reinier kemudian dipinjamkan di klub Jerman Borussia Dortmund, untuk mendapatkan menit bermain dan mengasah skillnya di sepak bola Eropa. Namun peminjaman itu tak berjalan dengan baik karena playmaker Brasil itu telah menghabiskan 2 musim terakhir di Jerman bersama Borussia Dortmund, hanya bermain sebanyak 39 kali dan mencetak sebiji gol. Di urutan 14 ada Fabinho. Fabinho sekarang mungkin salah satu gelandang terbaik di dunia,
tetapi tahun pertama pemain Brasil itu di Eropa dihabiskan dengan menjadi pemain cadangan Madrid. Meskipun beberapa penampilan mengesankan untuk skuad Castilla, ia hanya membuat satu penampilan di tim utama untuk Los Blancos. Ia kemudian hengkang ke klub Prancis AS Monaco. Setelah menghabiskan 5 tahun di Monaco, Fabinho bergabung dengan Liverpool pada 2018 dan telah memainkan peran kunci dalam tim sensasional Jurgen Klopp. Di urutan 13 ada Danilo. Madrid mungkin memiliki dua bek kiri legendaris Brasil, tetapi mereka kurang beruntung dengan bek kanan Brasil. Danilo menelan biaya 31 juta euro dari Porto pada tahun 2015, tetapi ia berjuang untuk membuat dampak namun ia tidak dapat mengambil tempat dari Dani Carvajal di tim. Danilo kemudian hijrah ke Inggris, menghabiskan 2 tahun di Manchester City sebelum bergabung dengan Juventus. Di urutan 12 ada nama Flavio Conceição. Conceição menjadi bintang dalam raihan gelar La Liga Deportivo La Coruña pada tahun 1999 sampai tahun 2000, dan ia menjadi salah satu rekrutan pertama di era Florentino Perez. Gelandang itu mengalami masalah cedera selama 2 tahun pertamanya di Bernabeu, kemudian menjadi mitra lini tengah utama Claude Makelele pada musim tahun 2002 sampai tahun 2003. Meskipun ia jarang tampil, Conceição memenangkan 2 gelar Liga dan Liga Champions. Di urutan 11 ada nama Ricardo Kaká. Kaká menjadi salah satu pemain terbaik dunia saat berseragam AC Milan, dan Madrid menjadikannya pembelian termahal kedua sepanjang masa pada tahun 2009. Namun, rekor itu bertahan kurang dari sebulan ketika Madrid membawa Cristiano Ronaldo ke Spanyol, dan bintang Portugal itu dengan cepat membayangi Kaká yang berjuang untuk memenuhi reputasinya dan akhirnya kehilangan tempatnya dari Mesut Ozil. Setelah pindah ke Madrid saya benar-benar hancur, kata Kaká. Saya benar-benar tersesat. Di Italia, semua orang mencintai saya, tetapi semua orang di Spanyol ingin saya pergi, imbuhnya. Di urutan 10 ada nama Savio Bortolini. Savio berjuang untuk beradaptasi di Madrid setelah direkrut dari Flamengo pada tahun 1998. Di Madrid penampilannya tak maksimal karena cedera yang dideritanya dan penandatanganan Zinedine Zidane pada tahun 2001 menurunkan Savio ke peran pinggiran. Dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dia meninggalkan klub untuk bergabung dengan Real Zaragoza setahun kemudian. Di posisi 9 ada Robinho. Robinho dipuji sebagai salah satu pesepak bola paling menjanjikan di dunia setelah bergabung dengan Madrid pada 2005, tetapi ia berjuang dengan inkonsistensi di Bernabeu. Pemain sayap itu masih memenangkan gelar La Liga berturut-turut, tetapi Madrid mengejar Cristiano Ronaldo sehingga Robinho memaksa keluar dari klub dan bergabung dengan Manchester City pada 2008. Setelah gagal memenuhi potensinya, pemain Brasil itu terakhir bermain untuk Istanbul Başakşehir di Turki. Di luar lapangan, Robinho dijatuhi hukuman 9 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita pada tahun 2013. Posisi 8 ada nama Julio Baptista. Baptista tampil impresif bersama Sevilla sebelum pindah ke Madrid pada 2005, namun sang gelandang tidak mampu memberikan pengaruh besar di ibu kota. Setelah musim pertama yang sulit di Madrid, ia menghabiskan musim tahun 2006 sampai tahun 2007 dengan status pinjaman di Arsenal, di mana ia terkenal mencetak 4 gol di Anfield saat The Gunners mengalahkan Liverpool 6-3. Gelandang itu kembali ke Bernabeu dan memainkan peran kunci saat Madrid memenangkan La Liga pada tahun 2007 sampai tahun 2008, sebelum menandatangani kontrak dengan Roma pada akhir musim itu. Di urutan 7 ada Rodrigo Goes. Pada tanggal 15 Juni tahun 2018, Real Madrid mencapai kesepakatan dengan Santos untuk transfer Rodrigo. Pemain tersebut bergabung dengan Los Blancos pada Juni tahun 2019 dan menandatangani kontrak hingga 2025. Namun ia tak langsung masuk skuad utama El Real. Di musim perdananya ia berada di skuad Real Madrid Castilla agar skillnya bisa berkembang dan bisa beradaptasi dengan kultur sepak bola Eropa. Karena skillnya yang di atas rata-rata, ia tak membutuhkan waktu lama. Rodrigo langsung dipromosikan ke tim utama Real Madrid. Lalu pada tanggal 25 September tahun 2019, Rodrigo melakukan debut pertamanya dan mencetak gol Liga pertamanya melawan Osasuna hanya dalam 1 menit. Dia mencetak hat-trick pertamanya, menjadi hat-trick yang sempurna, dan memberikan assist untuk klub pada tanggal 6 November berusia 18 tahun 301 hari.
melawan Galatasaray dalam kemenangan 6-0 di tahun 2019 sampai tahun 2020 musim Liga Champions dan karirnya terus berkembang. Dia berhasil membawa Real Madrid juara La Liga dan Liga Champions pada musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Dia berhasil mencetak gol-gol penyelamat untuk Real Madrid. Di urutan 6 ada Eder Militao. Meskipun dikaitkan dengan Manchester United dan PSG, Militao bergabung dengan Madrid seharga 42,7 juta pound setelah beberapa penampilan mengesankan untuk Porto. Di musim pertamanya, Militao berjuang untuk merebut posisi Sergio Ramos dan Rafael Varane. Setelah kepergian kedua pemain tersebut, Sergio Ramos hijrah ke PSG dan Varane ke Manchester United. Militao menjadi pemain reguler di tim utama di bawah Carlo Ancelotti. Dia menjadi andalan lini pertahanan El Real, bersama David Alaba. Keduanya membangun kerjasama yang solid, hingga sulit ditembus oleh tim-tim lawan. Di urutan 5 ada Vinicius Junior. Bergabung dari Flamengo dengan harga sekitar 40,5 juta pound ketika dia baru berusia 18 tahun, Vinicius awalnya berjuang di bawah tekanan The New Neymar selanjutnya, yang dipupuk pada pemain muda Brasil. Sempat bermain buruk dan dianggap gagal di awal kedatangannya, Vinicius menjawabnya dengan 21 gol dan 16 assist di musim 2021. Pemain berusia 21 tahun itu sudah menjadi salah satu pemain terbaik di dunia dan kemungkinan akan naik dalam daftar ini di tahun-tahun mendatang. Di urutan 4 ada nama Casemiro. Casemiro didatangkan ke klub dari Sao Paulo, dan setelah menjadi pemain cadangan di bawah asuhan Rafael Benitez, ia menjadi pilihan pertama di bawah penggantinya Zinedine Zidane. Casemiro adalah pemain penting, dia memastikan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Dia melakukan pekerjaan yang mirip dengan Deschamps dan Makelele, kata Zidane pada 2017. Apa yang telah dia lakukan tidak mengejutkan, dia memiliki kepercayaan diri dan dia lebih baik setiap tahun. Pemain berusia 30 tahun ini telah membuat 332 penampilan untuk Los Blancos, dan telah mempersembahkan 4 gelar Liga Champions, 3 gelar La Liga dan 1 Copa del Rey. Di urutan 3 ada Ronaldo Nazario. Ronaldo adalah sosok yang menentukan era Galacticos setelah direkrut dari Inter Milan pada tahun 2002. Dia kemudian menjadi salah satu penyerang terbaik dalam sejarah Madrid, mencetak 104 gol dalam 177 penampilan dan memenangkan 2 gelar La Liga. Pemain yang berjuluk El Fenomeno itu, menghabiskan 5 tahun di Bernabeu, sebelum cedera dan masalah berat badan yang mengakhiri karirnya di Madrid. Di urutan 2 ada Roberto Carlos. Roberto Carlos menjadikan posisi bek kiri miliknya sendiri. Dia tak tergantikan selama 11 tahun. Dia juga dikenal sebagai bek kiri paling ofensif dalam sejarah permainan. Roberto Carlos bergabung dengan Real Madrid dari Inter Milan pada tahun 1996, dan bermain selama 11 musim yang sangat sukses, memainkan 584 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak 71 gol. Di Real, ia memenangkan 4 gelar La Liga dan 3 Liga Champions. Pada April tahun 2013, Marca memasukkan namanya dalam artikel yang berjudul, 11 pemain asing terbaik dalam sejarah Real Madrid. Dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang telah membuat lebih dari 1.100 penampilan karir profesional di klub dan tingkat internasional. Di urutan pertama ada nama Marcelo Vieira. Menggantikan Roberto Carlos tampaknya menjadi tugas yang mustahil, tetapi Marcelo telah membuat pendahulunya bangga. Pemain berusia 33 tahun itu suka maju seperti Carlos, dan dia telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain yang paling dicintai di zamannya. Selama 15 tahun di Madrid, Marcelo telah memberikan banyak gelar dan yang paling prestisius adalah 5 gelar Liga Champions. Bek kiri itu telah menjadi pemain paling berprestasi dalam sejarah klub, dan akan hengkang pada musim panas 2022 setelah sambutan meriah di Bernabeu.